Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok S1 yang akan mempresentasikan budgeting 1 dan 2 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Isdayanti Apriliani, dengan NPM 0221201144. Saya sendiri Bunga Lestari dengan NPM 0221201145. Dengan saya Zaran Febri Adam dengan NPM 0221201175. Baik, di sini ada konsep dan budgeting, pengertian budgeting. Penganggaran atau penyusunan anggaran budgeting adalah proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam jangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun, dan dinyatakan dalam satuan moneter. Penganggaran merupakan bagian dari proses perencanaan organisasi yang secara umum meliputi perencanaan strategi atau strategic planning, penyusunan program atau programming, dan penyusunan anggaran atau budgeting. Di sini juga ada pengertian budgeting menurut ahli. Menurut M. Nafirin tahun 2024, di halaman 12, dalam bukunya yang berjudul Penganggaran Perusahaan, anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Lalu di sini juga ada manfaat budgeting. Yang pertama, dapat ditentukannya kegiatan-kegiatan yang paling profitable yang dilakukan. Yang kedua, membantu manajer dalam mengelola perusahaan. Yang ketiga, terkait dalam bidang perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Lalu di sini ada manfaat budgeting dalam bidang perencanaan. Yang pertama adalah dapat ditentukannya kegiatan-kegiatan yang paling profitable yang akan dilakukan. 2. Membantu manajer dalam mengelola perusahaan. 3. Terkait dalam bidang perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. 4. Membantu manajer meneliti, mempelajari masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. 5. Budget yang disusun untuk waktu jangka panjang akan sangat membantu dalam mengerahkan secara tepat tenaga-tenaga kepala bagian, salesman, kepala cabang, dan semua tenaga operasional. Yang keenam, membantu atau menunjang kebijaksanaan perusahaan. Yang ketujuh, menentukan tujuan perusahaan secara jelas dan logis atau dapat dilaksanakan. Yang kedelapan, membantu menstabilkan kesempatan kerja yang tersedia sehingga dapat dihindarkannya kelebihan dan kekurangan tenaga kerja. 9. Pemakaian alat-alat fisik secara lebih efektif dan ekonomis untuk membantu atau mendukung tujuan akhir perusahaan, yaitu memaksimalkan keuntungan perusahaan. Lalu di sini ada manfaat budgeting dalam bidang koordinasi. Yang pertama, mengkoordinasikan faktor manusia dengan perusahaan, hubungan antara aktivitas perusahaan dengan tren dalam dunia usaha. Yang kedua, penempatan penggunaan modal pada saluran-saluran yang menguntungkan dalam arti seimbang dengan program-program perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dalam organisasi. Lalu di sini ada manfaat budgeting dalam bidang pengawasan. Yang pertama, untuk mengawasi kegiatan-kegiatan dan pengeluaran-pengeluaran. Yang kedua, untuk mencegah pemborosan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zarhan Febri Adam. Berikut adalah contoh kasus budgeting.
perusahaan sepatu memproduksi dua merek sepatu, yaitu merek Joss dan merek Bros. Masing-masing merek dipasarkan di dua daerah, yaitu Jawa dan Bali. Data yang tersedia adalah sebagai berikut. Hasil peramalan terhadap harga jual masing-masing merek setiap sektor untuk tahun 2012 adalah sebagai berikut. Bisa dilihat perkiraan harga sepatu dan bros pada tahun 2012 Jawa dan Bali. Next. Hasil peramalan penjualan dalam unit tahun 2012 adalah sebagai berikut. Bisa dilihat berikut adalah perkiraan penjualan sepatu Joss dan Bros tahun 2012 Jawa dan Bali. Jadi next. Berdasarkan data di atas, susunlah suatu anggaran penjualan bagian perusahaan untuk tahun 2012. Berikut adalah anggaran penjualan sepatu Joss dan Bros pada tahun 2012 pada kasus budgeting. Next. Penganggaran periode. Penganggaran adalah yang dikembangkan untuk tujuan yang mencakup periode waktu tertentu, yaitu anggaran tahunan. Anggaran periodik adalah anggaran ini disusun untuk satu periode tertentu, biasanya dalam waktu 2 bulan, dan disusun setiap akhir periode anggaran tahun sebelumnya. Budget income statement. Laporan laba rugi yang dianggarkan adalah dokumen yang membantu memperkirakan dan mengevaluasi pendapatan dan pengeluaran bisnis. Ini adalah alat perencanaan yang dibuat oleh banyak perusahaan pada tahun fiskal dan pada awal tahun. Perencanaan yang dibuat oleh banyak perusahaan pada awal fiskal saat mereka mengembangkan dan menyelesaikan anggaran tahunan mereka. Pernyataan-pernyataan ini membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik yang mengalokasikan sumber daya yang benar, memastikan mereka dipersiapkan sebaik mungkin untuk masa depan. Budget income statement. Laporan laba rugi yang dianggarkan berfokus pada perkiraan masa depan untuk tahun atau periode tertentu lainnya. Beberapa perusahaan mungkin memisahkan laporan keuangan ini menjadi bagian bulanan atau triwulan yang kecil untuk penilaian yang lebih terperinci. Membuat pernyataan ini mengharuskan untuk memprediksi dan memperkirakan semua pendapatan dan pengeluaran. Laporan laba rugi anggaran seringkali menyertakan angka perkiraan ini. Yang pertama yaitu laba kotor, penjualan bersih, pendapatan operasional bersih, pajak penghasilan, dan laba sebelum pajak. Budget income statement. Laporan laba rugi yang dianggarkan dapat melaporkan perkiraan laba bersih positif atau negatif. Penghasilan bersih yang positif dapat membantu membenarkan pengeluaran dan memverifikasi bahwa rencana tersebut layak secara finansial. Namun, pendapatan bersih negatif menunjukkan bahwa mungkin perlu mengevaluasi kembali keseluruhan anggaran untuk tahun tersebut. Contoh laporan laba rugi yang dianggarkan. Perusahaan kulkas Preston ingin membuat laporan laba rugi yang dianggarkan untuk tahun 2022. Perusahaan memiliki 5%. Juga mereka memperkirakan menjual 30.000 lemari es, dan setiap lemari es berharga $350 untuk diproduksi oleh perusahaan. Perusahaan menjual lemari esnya $1.400. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bunga Lestari. Laba rugi anggaran perusahaan kulkas Preston untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022. Penjualan yaitu ada 42 juta, harga pokok penjualan ada 10.500.000, laba kotor 31.500.000, beban penjualan dan administrasi 4 juta, penghasilan dari operasi 27.500.000, beban cat penghasilan 6.875.000,
Laba bersih 20.625.000. Contoh laporan laba rugi yang dianggarkan. Berikut cara menghitung masing-masing item ini. Yang pertama yaitu harga eceran dikali unit terjual. Penjualan 1.400 dikali 30.000 menjadi 42 juta. Biaya produksi dikali unit terjual sama dengan harga pokok penjualan 350 dikali 30.000 hasilnya 10.500.000. Penjualan dikurangi harga pokok penjualan sama dengan laba kotor 42 juta dikurang 10.500.000 sama dengan 31.500.000. Laba kotor dikurangi beban penjualan dan administrasi sama dengan pendapatan dari operasi. 31.500.000 dikurangi 4 juta sama dengan 27.500.000. Penghasilan dari operasi dikali tarif pajak menghasilkan sama dengan beban pajak penghasilan 27.500.000 dikali 0,25 sama dengan 6.875.000. Penghasilan dari operasi dikurangi beban pajak penghasilan sama dengan laba bersih 27.500.000 dikurangi 6.875.000 dikurangi sama dengan 20.625.000. Contoh laporan laba rugi yang dianggarkan. Berdasarkan laporan laba rugi yang dianggarkan, Preston Refrigerator Company memperkirakan mereka akan memperoleh laba bersih sebesar 20.625.000. Ini membantu memperkuat bahwa perusahaan dianggarkan dengan benar untuk tahun ini laba bersih yang positif membenarkan pengeluaran dan pengeluaran perusahaan karena pendapatan yang dihasilkan bagi perusahaan. Definisi income statement. Income statement atau laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang harus dimiliki sebuah perusahaan setelah neraca dan arus kas. Dari laporan tersebut dapat melihat seberapa besar pendapatan dalam periode waktu tertentu. Income statement memang dikenal juga sebagai laporan laba rugi. Namun laporan laba rugi juga dikenal dengan banyak istilah seperti statement of profit and loss, revenue statement, statement of financial performance, earning statement, operating statement, dan beberapa lainnya. Dari laporan tersebut dapat melihat selengkapnya dari laba kotor dan bersih perusahaannya. Selain itu, income statement juga memiliki beberapa manfaat seperti di bawah ini, yaitu yang pertama menginformasikan total pajak yang harus dibayarkan, memberikan informasi laba atau rugi, referensi evaluasi perusahaan, melihat efisiensi perusahaan menjadi landasan untuk mengambil suatu keputusan. Komponen yang terdapat dalam income statement yaitu dapat dilihat angka pendapatan perusahaan, beban, keuntungan, hingga kerugian. Pendapatan di sini adalah suatu peningkatan aktiva dari sebuah perusahaan atau penyelesaian liabilitas selama periode tertentu. Lalu ada beban yaitu pengguna aktiva yang selama periode tertentu karena pengiriman atau produksi barang. Selanjutnya ada keuntungan di mana dapat meningkatkan ekuitas dari adanya transaksi yang peripheral atau secara kebetulan terjadi. Yang terakhir, kerugian atau penurunan ekuitas karena adanya transaksi perubahan. Langkah menyusun income statement. Untuk menyusun income statement dibutuhkan persamaan dasar sebagai berikut. Pendapatan dikurangi beban sama dengan net income. Langkah awal yang dapat dilakukan yaitu dengan memberi judul pada header terkait identitas dari perusahaan dan periode tahun laporan. Kemudian menuliskan komponen-komponen laba rugi seperti total beban yang diperoleh pada kolom neraca lajur di kolom laba rugi, total pendapatan yang diperoleh pada neraca lajur di kolom laba rugi,
laba rugi yang berupa selisih pendapatan dan total beban. Pengertian anggaran kas. Anggaran kas adalah anggaran yang menunjukkan perubahan kas dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan arus kas masuk sebagai sumber kas dan arus kas keluar sebagai arus kas yang dibelanjakan atau digunakan sehingga tampak kelebihan dan kekurangan kas, dan saldo kas selama periode tertentu dari suatu organisasi. Anggaran kas adalah prediksi aliran keluar masuknya uang yang direncanakan perusahaan di dalam suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Penyusunan anggaran kas merupakan cara yang efektif untuk merencanakan dan mengendalikan arus kas, memperkirakan keperluan kas, dan secara efektif menggunakan kas yang berlebih maupun kas yang kurang. Pada saat surplus, kas dapat digunakan untuk membayar utang dan diinvestasikan kepada surat berharga jangka pendek untuk mendapatkan laba. Pada saat defisit, kas dapat segera diupayakan untuk menutupinya, misalnya dengan cara meminjam, menambah modal pemilik, menjual aset yang menganggur, dan sebagainya. Mengapa anggaran kas itu penting? Yang pertama, kekurangan uang akan menyebabkan perusahaan tidak dapat membayar berbagai aktivitas operasi dan investasi. Yang kedua, kelebihan uang pada suatu saat melebihi kebutuhan perusahaan menyebabkan terlalu banyaknya uang yang menganggur. Yang ketiga, padahal seharusnya uang tersebut dapat dikelola secara lebih optimal lagi untuk kepentingan perusahaan. Lalu di sini ada tujuan penyusunan anggaran kas. Yang pertama, menentukan saldo atau posisi kas akhir setiap periode sebagai hasil dari operasi yang dijalankan. Yang kedua, mengetahui kelebihan atau surplus atau kekurangan atau defisit pada kas pada waktunya. Yang ketiga, menyelaraskan kas dengan aset lancar, utang, modal, pendapatan, dan beban. Yang keempat, mengetahui sumber kas masuk yang diperoleh selama satu periode dan digunakan untuk apa sumber kas masuk tersebut. Hal ini tampak pada arus kas keluar. Yang kelima, mengetahui kapan utang dibayar kembali. 6. Menilai realisasi kas masuk dan kas keluar agar dapat diketahui selisih realisasi dan anggaran. Ketujuh, memperkirakan sumber kas masa yang akan datang. Kedelapan, menunjukkan hubungan laba bersih terhadap perubahan kas. Lalu di sini ada kegunaan anggaran kas. Yang pertama, sebagai dasar yang sehat untuk pemantauan posisi kas secara terus-menerus. Yang kedua, sebagai dasar pengambilan keputusan pinjaman jangka pendek ataupun jangka panjang, atau dengan menambah modal sendiri untuk menutupi defisit. Yang ketiga, sebagai dasar kebijakan pemberian kredit. Keempat, sebagai dasar menentukan kemampuan perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham. Yang kelima, sebagai dasar dalam peningkatan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Yang keenam, sebagai dasar dalam memperkuat posisi dalam penawaran. Lalu di sini ada faktor yang mempengaruhi anggaran kas. Yang pertama, kegiatan operasi. Aktivitas operasi yaitu berbagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan produk perusahaan sekaligus semua upaya yang terkait dengan upaya menjual produk tersebut. Contohnya, kegiatan bersifat rutin dan terus-menerus membeli dan menjual produk atau jasa. Lalu yang kedua, ada kegiatan investasi. Aktivitas investasi adalah berbagai aktivitas yang terkait dengan pembelian dan penjualan harta perusahaan yang dapat menjadi sumber pendapatan perusahaan, seperti pembelian dan penjualan gedung, tanah, mesin, kendaraan, pembelian obligasi atau saham perusahaan lain, dan sebagainya.
Contohnya kegiatan yang dapat meningkatkan dan menurunkan aset tetap atau aset tak wajar. Lalu menjual dan memberi surat berharga jangka panjang, bangunan, tanah, kendaraan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada kegiatan pendanaan atau pembiayaan. Aktivitas keuangan atau pendanaan adalah semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mendukung operasi perusahaan dengan menyediakan kebutuhan dana dari berbagai sumbernya beserta konsekuensinya. Misalnya penerbitan surat hutang, penerbitan obligasi, penerbitan saham baru, pembayaran dividen, pelunasan hutang, dan sebagainya. Contohnya, kegiatan yang berkaitan dengan hutang dan bilang sendiri, pinjaman hutang, penerbitan saham, pembelian kembali saham, dan lain-lain. Lalu di sini ada pendekatan dalam penyusunan anggaran kas. Yang pertama, pendekatan kas masuk dan kas keluar. Metode ini didasarkan pada analisis naik dan turun kas yang dianggarkan yang mencerminkan semua arus kas masuk dan arus kas keluar dari anggaran jualan, anggaran biaya atau beban, dan anggaran tambahan produk modal. Seiring digunakan untuk anggaran kas jangka pendek sebagai bagian dari rencana laba tahunan, disebut juga dengan metode langsung. Yang kedua, pendekatan accounting lanjutan. Lebih cocok untuk anggaran kas jangka panjang, cara penyusunan anggaran kas berdasarkan ikhtisar laba rugi dan raca yang dihasilkan accounting keuangan, disebut juga metode tak langsung. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jarhan. Penyusunan anggaran kas itu dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan kas masuk dan kas keluar. Yang kedua yaitu pendekatan akunting. Pendekatan kas masuk dan kas keluar itu ada dua bentuk, yaitu bentuk tunggal dan bentuk campuran. Kalau pendekatan akunting dibagi menjadi dua bentuk, yaitu bentuk tunggal dan bentuk campuran. Oke, next. Anggaran kas dapat disusun dalam dua bentuk. Yang pertama, anggaran kas bentuk tunggal. Disusun dengan cara mengelompokkan satu kelompok kas masuk dan satu kas kelompok keluar. Yang kedua itu ada anggaran kas bentuk campuran, yaitu disusun dengan cara tiap kegiatan kas masuk dikurangkan dengan kas keluarnya, sehingga dapat diketahui kas masuk bersih atau kas keluar bersih dari masing-masing kegiatan. Ilustrasi penyusunan anggaran kas pada PT Doremi pada tahun 2017 dianggarkan kegiatan operasi. Yang pertama yaitu terima tagihan dari pelanggan sebesar Rp27.000. Yang kedua terima dari bunga piutang sebesar Rp1.000. Yang ketiga terima dividen dari investasi saham sebesar Rp900. Yang keempat bayar utang kepada supplier atau pemasok sebesar Rp13.000. Bayar gaji dan upah sebesar Rp5.600, bayar bunga utang sebesar Rp1.600, dan bayar pajak sebesar Rp1.500. Kegiatan investasi yang ke-8 itu membeli aset tetap sebesar Rp30.600. Yang ke-9 membayar pinjaman diberikan untuk perusahaan lain sebesar Rp1.100, terima dari hasil jual aset tetap sebesar Rp6.200. Kegiatan pendanaan yaitu terima dari hasil jual saham biasa sebesar Rp15.000, terima dari hasil jual obligasi atau utang jangka panjang yaitu sebesar Rp9.500, bayar dividen sebesar Rp1.700, dan bayar utang jangka panjang sebesar Rp9.000. Ilustrasi penyusunan anggaran kas. Adapun data beberapa anggaran laba rugi pada tahun 2017 berupa pendapatan dan beban dan sebagai berikut. Pendapatan penjualan sebesar Rp8.500, pendapatan bunga sebesar Rp1.100,
pendapatan dividen sebesar Rp900, laba jual aset tetap Rp700, dan total pendapatan yaitu Rp31.200. Ada juga beban harga pokok produk terjual yaitu sebesar Rp15.100, beban gaji dan upah sebesar Rp5.400, beban penyusutan Rp1.800, beban usaha lainnya Rp1.700, beban pajak Rp1.500, dan beban bunga sebesar Rp1.600. Total beban yaitu Rp27.100. Maka laba bersih dari kedua tersebut yaitu Rp4.100. Saldo kas periode. Yang pertama ada saldo kas periode, yang kedua ada penerimaan kas, yaitu ada aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas keuangan. Penerimaan kas total. Yang ketiga ada pengeluaran kas, aktivitas operasional, aktivitas investasi, aktivitas keuangan, dan pengeluaran kas total. Yang keempat yaitu ada saldo akhir periode. Konsep PER, pengertian PER. Program Evaluation and Review Technique adalah salah satu model jaringan yang digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan sebuah proyek atau pekerjaan melalui pemetaan waktu penyelesaian kegiatan yang acak. Pengembangan metode PERT dilakukan pada tahun 1950-an. Saat itu sebuah pekerjaan proyek US Navy Polaris yang memiliki ribuan kontraktor dikelola dengan metode PERT agar tercipta pengurangannya waktu dan biaya yang dibutuhkan guna penyelesaian proyek dari awal hingga proyek akhir. Bisa disebut PERT merupakan sebuah metode manajemen waktu yang akurat atas setiap aktivitas dalam proyek. Tujuan penggunaan metode PERT. Penggunaan metode PERT dalam manajemen proyek memiliki beberapa tujuan, yaitu mengurangi adanya penundaan maupun gangguan dan konflik produksi. Yang kedua, mengkoordinasikan dan mensinkronkan sebagian dari suatu keseluruhan pekerjaan dan mempercepat selesainya proyek. Selanjutnya dibacakan oleh Bu Malsari. Dalam metode PERT digunakan distribusi peluang berdasarkan 3 perkiraan waktu untuk setiap kegiatannya, yaitu yang pertama waktu optimis, yaitu perkiraan waktu yang mempunyai kemungkinan yang sangat kecil untuk dapat dicapai. Kemungkinan terjadi hanya 1 kali dalam 100. Yang kedua yaitu waktu pesimis, suatu perkiraan waktu yang lain yang mempunyai kemungkinan sangat kecil untuk dapat direalisasikan. Yang ketiga yaitu waktu realistis, yaitu waktu yang berdasarkan pikiran estimator. Next. Langkah-langkah dalam menentukan PERT, yaitu ada 6. Yang pertama ada identifikasi kegiatan spesifik. Yang kedua tentukan urutan kegiatan yang tepat. Yang ketiga bangun diagram jaringan. Yang keempat perkiraan waktu yang diperlukan untuk setiap kegiatan. Yang kelima, tentukan jalur kritis. Yang keenam, perbaharui grafik PERT. Diagram PERT. Dalam manajemen proyek, sebuah aktivitas adalah kegiatan yang harus dikerjakan. Sayangnya ada sejumlah kegiatan baru dapat dimulai apabila semua kegiatan yang menjadi prasyarat bagi kegiatan tersebut harus sudah terselesaikan. Itulah yang melatar belakangi dikembangkannya diagram PERT, di mana mampu memudahkan analisa dalam upaya optimalisasi durasi proyek. Dengan diagram PERT dapat diketahui beberapa lama suatu proyek tersebut diselesaikan dan dapat dicari adanya kemungkinan percepatan waktu pelaksanaan proyek. Terdapat 2 komponen dalam diagram PERT, yaitu yang pertama ada aktivitas atau activities yang digambarkan dengan busur, dan tonggak event atau acara atau milestone yang digambarkan dengan simbol titik atau lingkaran. Keunggulan dan kekurangan diagram PERT.
Diagram PERT memiliki banyak kelebihan dan keunggulan yang sangat bermanfaat bagi pengelolaan sebuah proyek. Di antaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama, mampu menyediakan jangka waktu penyelesaian proyek. Yang kedua, memberikan informasi mengenai kemungkinan proyek dapat selesai sebelum jadwal yang telah ditentukan. Menyediakan tahapan atau prosedur mana saja kegiatan yang kritis dan di mana kegiatan yang membutuhkan waktu relatif longgar, sehingga pengelolaan proyek dapat tertangani sesuai dengan proporsinya. Yang keempat, yaitu menyediakan informasi mengenai tanggal kegiatan dimulai dan tanggal kegiatan berakhir atau periode program. Keunggulan dan kekurangan diagram PERT. Secara umum, keunggulan pengguna metode PERT adalah bahwa perkiraan atas waktu yang dibutuhkan bagi masing-masing kegiatan bersifat subjektif dan tergantung pada asumsi, sehingga bisa dikatakan metode PERT dalam manajemen proyek cenderung terlalu optimis dalam menetapkan waktu penyelesaian sebuah proyek. Keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan proyek seringkali disebabkan kurang terencananya kegiatan proyek serta pengendalian yang kurang efektif. Oleh sebab itu, penggunaan metode CPM dan PERT ini harapannya dapat menciptakan kegiatan proyek yang efisien, sehingga tidak akan terjadi keterlambatan penyelesaian proyek dan kualitas proyek masih terjaga tanpa mengalami pembengkakan biaya pelaksanaan atau cost overrun. Metode perhitungan CPM dan PERT. Metode perhitungan CPM dan PERT dilakukan dengan metode, yaitu menggambarkan network suatu proyek sesuai jalur pada masing-masing proyek, mengestimasi waktu masing-masing aktivitas, menganalisis seluruh diagram network untuk menentukan waktu terjadinya masing-masing kegiatan. Yang keempat, metode perhitungan CPM dan langkah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu perhitungan maju atau forward computation. Pada perhitungan maju, perhitungan bergerak mulai dari initial event menuju ke terminal event. Tujuannya ialah menghitung saat yang paling tepat terjadinya event dan saat yang paling cepat dimulainya serta diselesaikannya aktivitas CE, IS, dan IF. Perhitungan mundur atau backward computation. Pada perhitungan mundur, perhitungan bergerak dari terminal event menuju ke initial event. Tujuannya ialah untuk menghitung saat paling lambat terjadinya event dan saat paling lambat dimulainya dan diselesaikannya aktivitas seperti TL, LS, dan LF. Perhitungan kelonggaran waktu atau float atau slack. Float memberikan sejumlah kelonggaran waktu dan elastisitas pada sebuah jaringan kerja. Ini dapat dipakai pada waktu penggunaan jaringan kerja dan memungkinkan digunakannya pada waktu. Rumus perhitungan IS, IF, ILS, ILF, dan S. IS yaitu early start, waktu mulai aktivitas paling awal. IF atau early finish, IS plus E, waktu penyelesaian aktivitas paling awal. ILS atau late start, ILF min E, waktu mulai aktivitas paling akhir. ILF atau late finish, ILS plus T, waktu penyelesaian aktivitas paling akhir. S atau slack sama dengan ILF min IF or ILS min IS, atau waktu mundur aktivitas. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat dimengerti oleh teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Driving so far, tell me why you